Hai halo, selamat datang di channel Manwood Project, teman-teman di skena pertukangan. Oke teman-teman, di video kali ini saya pengen nge-share atau berbagi pengalaman saya untuk memulai di bisnis interior HPL. Apa-apa aja yang perlu disiapkan dan diperlukan, saya akan membahas dan sharing-sharing ke teman-teman semua. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kita semua. Sebelum lanjut videonya, ada baiknya kalian subscribe dulu channel Manwood Project biar channel ini semakin berkembang. Yuk kita gas membahas dunia interior HPL. Oke teman-teman, skena pertukangan. Jadi saya akan membahas kebutuhan atau modal awal untuk membeli peralatan atau perlengkapan kita mengerjakan interior mebel HPL ya. Dan di sini sudah saya bikin sedikit catatan-catatan ya. Ini mungkin kelihatan seperti pembaca berita ya. Oke, udahlah teman-teman ya, lanjut. Jadi untuk kebutuhan peralatan atau power tool apa aja sih yang diperlukan untuk memulai pengerjaan interior HPL? Itu nggak banyak teman-teman ya, nggak terlalu banyak. Sepengalaman saya itu nggak terlalu banyak. Kalau kita main di bener-bener full kayu solid, itu pasti lebih banyak lagi peralatan atau power tool yang harus kita siapkan, dan modalnya menurut saya untuk pengerjaan kayu itu juga budgetnya lebih tinggi dibanding budget atau modal awal kita memulai untuk usaha mebel interior HPL. Oke, mari kita bahas satu-satu. Yap teman-teman, di skena pertukangan, jadi peralatan yang pertama itu menurut saya nyawanya kita pengerjaan di industri mebel interior HPL itu adalah circular saw. Nah, jadi circular saw itu sangat penting sekali teman-teman ya buat kita belah-belah plywood atau potong-potong HPL di atas meja. Yang satu lembar HPL kita rakit menjadi meja potong atau meja table saw ya. Jadi kita perlu untuk mesin circular saw. Nah, di pasaran sendiri circular saw tuh banyak banget mereknya, macam-macam juga harganya. Jadi di sini saya mengambil harga di tengah-tengah ya, karena banyak banget ya brand-brand itu mengeluarkan produk dari macam Bosch juga ada, Makita, Matek, terus Ryu juga ada, terus banyak banget ya, dan variasi harganya itu juga macam-macam ya. Dari selama ini saya survei di marketplace itu kisaran dari harga 400 ribuan sampai harga 2 jutaan itu ada. Jadi kalau saya menyarankan untuk teman-teman di awal belinya nggak usah terlalu mahal dulu ya, apalagi baru memulai, karena di situ budget yang saya masukkan itu circular saw kalau membeli itu kita cari di harga 600 ribuan. Dan menurut saya itu udah cukup lah ya. Nanti kalau misalnya berjalan udah makin naik omsetnya bisa mungkin upgrade. Tapi untuk di awal circular saw ya cari aja di angka 600 ribuan. Selanjutnya kita juga memerlukan mesin bor ya. Jadi mesin bor, kalau misalnya budgetnya teman-teman lebih, mungkin bisa beli bor yang cordless ya, bor dan impactnya itu sepasang. Tapi saran saya di awal tadi juga bilang untuk budget di awal kalau bisa kita minimkan dulu ya. Saya menyarankan menggunakan bor yang pakai kabel ya, yang colok listrik gitu ya. Itu variasi harganya juga macam-macam teman-teman ya. Di pasaran itu dari harga 200 ribu sampai yang 1 jutaan ke atas itu ada. Nah, di sini saya mengambil range yang bawah aja. Jadi carilah bor listrik yang harganya itu 300 ribuan ya. Banyak kok teman-teman ya brand-brand yang murah yang mengeluarkan itu, mungkin merek modern juga ada, merek Ryu yang bor listrik yang kabel itu banyak di pasaran teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman budgetnya lebih ya nggak apa-apa, belinya yang cordless terus satu pasangannya pakai impact. Tapi di sini sekali lagi di video ini saya pengen sharing bahwa dengan budget yang minim kita bisa memulai untuk usaha HPL, interior HPL. Nah, jadi sekali lagi bor listrik yang saya sarankan itu di kisaran harga 300 ribuan teman-teman. Selanjutnya kita juga butuh mesin trimmer, mesin profil ya yang kecil, bukan mesin yang router yang gede. Jadi mesin trimmer itu juga sangat diperlukan untuk pengerjaan mebel HPL ya. Nah, di pasaran sekali lagi itu banyak banget variasi merek dan harganya itu macam-macam teman, dari harga 300 ribuan ada ya, merek Dongcheng itu ada, saya ada review, mungkin kalian bisa cek untuk review
video kemarin yang terbaru itu saya review mesin profil mesin trimmer dari Dongcheng, itu harga lumayan murah teman-teman, 300 ribuan ya. Nah jadi untuk mesin trimmer saya menyarankan ini untuk harga di kisaran 400 ribuan ya teman-teman ya. Jadi budget sekali lagi cari aja yang termurah, karena kita juga perlu banget ini mesin trimmer untuk pengerjaan finishing HPL. Next ya teman-teman, kita juga butuh mesin kompresor ya. Buat apa ya? Kita juga perlu nembak-nembak nanti ya kompresor ya. Jadi kompresor kita menggunakan air stapler dan nail gun yang dibantu oleh kompresor ya. Nah kompresor yang saya sarankan itu yang harga murah aja ya teman-teman ya, kisaran 800 sampai 1 jutaan itu ada di pasaran. Belinya yang 3,5 HP aja ya, atau cari yang 3,5 HP, terus tabungnya yang kecil aja yang kisaran 10 liter apa 12 liter, itu murah banget teman-teman ya. Banyak di pasaran itu ada merek Lakoni, Multipro, Izumi, macam-macam merek ya, bisa kalian cari. Jadi sekali lagi saya menyarankan budget di sini untuk kompresor itu di angka 1 jutaan ya, lebih mahal daripada yang pertama tadi, circular saw, bor listrik, mesin trimmer. Jadi nah kompresor ini juga sangat penting untuk pengerjaan di mebel HPL. Nah pasangannya kompresor itu teman-teman, sebentar saya ambil ya. Oke, setelah beli kompresor tadi saya menyarankan di harga 1 jutaan, kita juga perlu mesin alat paku tembak ya. Oke, nail gun ya. Nail gun ini untuk kita membantu perakitan HPL ya, kita tembak-tembak sebelum disekrup ya. Jadi dilem, nanti ditembak, baru disekrup. Itu kita perlu mesin paku tembak seperti ini. Nah, di pasaran juga sekali lagi banyak banget ya mesin paku tembak yang harganya tuh variatif, dari yang harga termurah itu di kisaran 200 ribuan sampai yang harga untuk sekelas Makita ini saya beli dulu sekitar 600 ribuan ya teman-teman ya. Nah di sini saya menyarankan untuk mesin paku tembaknya itu di angka 200 ribuan aja. Ada kok teman-teman yang murah, itu merek saya lihat Dongcheng itu nggak nyampe 200 malah ya. Ya anggaplah ini saya taruh di angka 200 ribuan. Nah untuk air staplernya ya, staples tembaknya ini sepasang, jadi kita harus punya ini sepasang ya. Nah kenapa saya menyarankan juga untuk beli air stapler, sepengalaman saya itu kan potongan plywood itu masih bisa kita gunakan, bisa kita sambung-sambung, kalau istilah tukang itu bisa dijahit ya. Nanti kan juga dilapis sama HPL, jadi udah nggak kelihatan tuh sambungan-sambungan plywoodnya. Nah untuk harga staples tembak juga sekali lagi variasinya banyak banget, mereknya juga banyak. Nah kebetulan saya makainya merek ini Tekiro, ini saya beli di angka 300 ribuan ya teman-teman ya. Tapi di sini untuk air stapler saya menyarankan untuk beli aja yang harga 200 ribuan, itu merek Dongcheng ada teman-teman ya. Oke. Nah yang terakhir untuk power tool, kita juga perlu membeli mesin gerinda tangan ini ya. Ini bisa kita pasang pad amplas, jadi kalau buat ngamplas plywood atau bikin bevelan untuk pinggiran HPL, kalau udah biasa tuh kita juga perlu banget nih teman-teman ya mesin gerinda ini ya, mesin gerinda yang kabel aja teman-teman ya. Di pasaran juga banyak banget, dari harga yang paling murah 200 ribuan ada ya kan, 500 300 ada, sampai yang 1 jutaan ada. Tapi di sini saya menyarankan gerinda yang 4 in itu di angka 300 ribuan aja teman-teman. Dan kebetulan saya pakai merek Bosch dengan tipe GWS 700, ini di pasaran kalau nggak salah sekitar 300 ribuan apa 3,5 ya. Ini worth it banget. Jadi untuk pembelian mesin gerinda 4 in itu saya menyarankan di angka 300 ribuan teman-teman. Nah teman-teman, skena pertukangan yang paling penting juga itu untuk melengkapi porto-porto tadi yang sudah saya bahas beserta harga-harganya yang saya referensikan. Kita juga perlu untuk membeli perlengkapan yang pernak-perniknya ya, hand tools itu ya, macam kikir tangan aja itu ya, buat ngerapikan motong-motong sisi HPL itu bisa, selain pakai trimmer, karena trimmer juga kadang ada jangkauan sudut-sudut yang nggak bisa dijangkau oleh trimmer, kita harus menggunakan mesin kikir. Terus palu juga perlu teman-teman ya, tang seperti ini pun perlu ya. Terus ini mata
mata bor untuk bikin lubang laci juga perlu ya, terus mata bor set juga perlu ya, terus meteran juga perlu, siku juga perlu, terus jangan lupa juga tadi kan udah beli kompresor ya teman-teman, sama paku tembak sama staplesnya, jadi selang kompresornya juga dibeli. Jangan sampai nanti beli kompresor, beli staples dan paku tembaknya nggak bisa digunakan karena nggak ada selangnya, jadi gimana, masa ditiup ya kan. Nggak mungkin ya teman-teman. Oke, jadi untuk peralatan hand toolsnya itu banyak sekali lagi, banyak variasi berbagai macam merek. Jadi di sini saya merangkum aja, cari harga termurah untuk budget pernak-pernik atau hand tools ini. Saya menaruh di budget 500.000 teman-teman. Ya menurut saya cukup murah lah ya, karena item yang dibeli untuk hand tools ini juga lumayan banyak teman-teman. Oke teman-teman, sekian pertukangan ya, itu tadi referensi atau sharing-sharing saya untuk kita memulai bisnis interior mebel HPL, peralatan atau perlengkapan apa aja yang dibutuhkan beserta harga-harga yang saya rekomendasikan. Jadi tadi yang pertama kita akan coba mentotalkan dulu ya. Yang pertama tadi budgetnya apa aja, terus alatnya apa aja. Yang pertama tadi circular saw dengan angka di 600 ribuan, bor listrik di harga 300 ribuan, mesin trimmer dengan harga 400 ribuan, kompresor 3/4 HP yang kecil aja itu 1 jutaan budgetnya, mesin paku tembak itu 200 ribuan, staples tembak di angka 200 ribuan, mesin gerinda kabel yang 4 in itu 300 ribuan, dan berbagai macam peralatan hand tools tadi itu saya totalkan dari tang, kikir, palu, ya kan, penggaris siku, meteran, mata bor kayu, mata trimmer juga kita perlu sebenarnya ya. Jadi itu saya totalkan di angka 500 ribuan. Nah, untuk power tool sendiri tadi itu saya udah totalin itu sekitar 3.500.000, ditambah untuk pembelian hand toolsnya itu 500 ribuan. Jadi budget yang diperlukan itu untuk memulai usaha HPL, interior mebel HPL, pembelian peralatan, hand tools dan power tool itu di angka 4 juta teman-teman. Jadi menurut saya cukup murah ya untuk kita memulai usaha mebel interior. Apalagi perkembangan mebel interior HPL termasuk di kota saya di Samarinda di Kalimantan Timur itu pesat banget teman-teman ya. Tiap hari itu orang ada aja bikin rumah ya kan, bikin kafe, bikin tempat usaha, itu sangat perlu untuk pengerjaan interior. Jadi peluang interior di tempat saya, di kota saya di Samarinda Kalimantan Timur itu masih terbuka lebar. Jadi mungkin juga di kota-kota teman-teman yang semakin berkembang itu kebutuhan interior sangat diperlukan. Jadi kesimpulannya dengan budget 4 juta aja teman-teman udah bisa jalan di bisnis interior. Dengan catatan teman-teman udah punya tempat ya, atau misalnya belum punya workshop yang gede sementara karena baru memulai, bikin di teras rumah dulu pun, karena banyak, saya pun juga awal-awal juga pengerjaan di teras rumah aja. Semakin berkembang nanti kan mungkin bisa sewa tempat atau bisa makin berkembang bisa bikin workshop sendiri. Nah itu mantap sekali teman-teman, karena banyak teman-teman saya juga yang bergerak di bidang interior HPL di Samarinda, di Kaltim itu memulai memang dari bawah juga teman-teman ya. Dan sekarang juga banyak teman-teman yang udah gede banget mainnya ya, dan workshopnya pun udah hampir lumayan ya, workshopnya gede banget, segede mungkin stadion lapangan basket sih mereka punya ya. Mudah-mudahan nanti saya juga bisa menyusul kayak teman-teman ya. Jadi itu tadi ya, di sini untuk modal seperti yang saya bilang tadi, habisnya untuk pembelian power tool dan hand tools itu 4 juta rupiah, dan sekali lagi bisa lah ya, dan murah sekali lagi ya. Oke teman-teman, skena pertukangan ya, itu tadi saya sharing atau ngasih masukan untuk teman-teman yang memulai bisnis atau usaha interior menggunakan HPL, plywood HPL. Jadi budgetnya modal awal untuk pembelian power tools, peralatan kerja itu di angka 4 jutaan aja teman-teman udah bisa membuka usaha sendiri ya. Dan mudah-mudahan teman-teman juga memulai tadi dengan angka 4 juta, udah kebeli semua peralatannya, memulai pengerjaan interior HPL yang awalnya dikerjain sendiri, makin berkembang, makin nambah-nambah tukang, dan usaha teman-teman juga semakin berkembang. Jadi doa saya seperti itu ya, dan kita sama-sama berdoa mudahan usaha yang kita jalani juga semakin berkah dan bisa membuka peluang kerja bagi tetangga atau teman-teman kita yang tertarik juga untuk
ikut di usaha kita di bidang interior HPL. Jadi dengan angka 4 juta teman-teman udah bisa memulai usaha interior HPL. Oke teman-teman, mungkin itu aja video sharing-sharing kali ini. Mudahan video ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan teman-teman yang menonton video ini sampai habis. Oke teman-teman, jika kalian suka video ini kalian boleh like, share ke teman-teman kalian, jangan lupa juga di komen, jangan lupa juga di subscribe, dan jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Mindwood Project. Akhir kata, sehat-sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertukangan duniawi bosku.